Hai semua, balik lagi bersama gue Ayu Lirang di channel Gilargam. Kali ini gue mau mengulas sebuah drama Jepang yang menyenangkan banget, bikin kita feeling good dan merasa hangat setelah menontonnya. Banyak juga yang udah share soal drama ini dan kayaknya orang-orang juga merasakan hal yang sama sih setelah menontonnya. Drama kali ini berjudul Kotaro Lives Alone, diadaptasi dari sebuah manga oleh Mami Sumura yang diterbitkan tahun 2015 dalam majalah manga Big Comic Superior berjudul Kotaro wa Hitori Gurashi. Artinya dalam bahasa Inggris tuh Kotaro Lives Alone atau dalam bahasa Indonesia Kotaro tinggal sendirian. Manga tersebut diadaptasi ke dorama atas gubahan Rin Eto sebagai screenwriter yang juga pernah mengadaptasi manga terkenal Nodame Cantabile. Ingat nggak? Itu loh dorama yang tenar tahun 2006. Selain Nodame, Rin Eto juga menjadi screenwriter beberapa trendy dorama berjudul Survival Wedding, Fake Affair, atau Gisokurin. Sementara itu, dorama ini menggait Kana Matsumoto sebagai sutradara. Beberapa doramanya sih belum pernah gue tonton ya, kayak Pension Metsa yang tayang di WoWo dan Breed and Soup and Cat Weather. Drama Kotaro Lives Alone sudah bisa ditonton juga dari Netflix. Anyway, kembali ke drama Kotaro. Drama ini menceritakan seorang mangaka nggak terkenal bernama Shin Karino yang diperankan oleh Yu Yokoyama, ex Kanjani 8 dari Jonis. Dia tinggal di apartemen murah dan melarang adanya anak-anak tinggal di situ. Suatu hari, bel pintunya tuh berbunyi. Pas dia buka pintu, dia bingung dong. Kok ada anak kecil sih ngasih hadiah pindahan? Anak ini bernama Kotaro Sato, diperankan oleh Eito Kawahara yang gaya ngomongnya tuh sopan banget kayak samurai-samurai zaman dulu. Dia itu terinspirasi dari tontonan kartun yang dia sukai, makanya ngomong kayak gitu. Nah, jadi di Jepang tuh kan wajar kalau kita sebagai penghuni baru ngasih hadiah ke tetangga sebagai tanda perkenalan. Awalnya Shin Karino mikir ini mungkin anak tetangga baru dan orang tuanya mungkin lagi kerja, tapi dia juga agak bingung. Katanya di apartemen ini nggak boleh ada anak kecil, tapi kok si Kotaro boleh sih tinggal di sini. Ternyata setelah Shin Karino nanya sama Kotaro, dijawabnya tuh dia tinggal sendiri di kamar sebelah. Nah, dari sini kehidupan sehari-hari Shin Karino mulai berubah. Awalnya dia tuh kesel kali ya karena ada anak kecil. Tapi lama-lama dia dan tetangga-tetangga lainnya malah suka dan sayang banget sama Kotaro. Bahkan sampai membantu Kotaro dan melindungi dia. Tetangga lainnya tuh ada Maika Yamamoto yang memerankan hostess bernama Mizuki. Terus ada Katsuhisa Namase. Ini tuh bapak-bapak yang ada di banyak drama Jepang. Dan di sini di Kotaro dia memerankan bapak-bapak gangster gitu kayaknya ya, atau mantan Genki bernama Tamaru Isano. Terus ada juga Ken Mitsuishi. Ini bapak-bapak lain yang selalu ada di drama Jepang. Dia berperan sebagai lawyer bernama Maiko Suzuno. Terus ada guru TK Kotaro bernama Keisuke Hanawa yang diperankan oleh Daigo Nishihata dari Kansai Jonis Junior. Drama Kotaro Lives Alone tayang sebanyak 10 episode dan masing-masing episodenya tuh hanya berdurasi 23 sampai 25 menit. Drama ini bergenre slice of life, jadi bukan tipe drama cinta-cintaan atau drama keluarga yang agak rumit kalau di drama Jepang. Dan biasanya sih kalau drama cinta-cintaan tuh di drama Jepang udah agak tebak gitu alurnya gimana. Tapi genre slice of life ini tuh nggak ketebak banget. Dan biasanya kan slice of life agak membosankan ya kalau di drama-drama Korea. Tapi nggak terjadi dengan drama Jepang. Beberapa slice of life Jepang tuh kalau dibalut komedi ringan, menurut gue bagus banget. Beberapa drama lainnya yang gue tonton tuh banyak sih yang sebagus Kotaro Lives Alone ini. Sementara itu di drama Kotaro Lives Alone, selain ada komedi tipis-tipis, juga cerita keseharian Shin Karino yang miskin banget sebagai mangaka nggak terkenal. Ada juga pesan-pesan mendalam yang bisa diambil oleh kita semua sebagai orang dewasa, baik yang udah berkeluarga atau yang belum berkeluarga, atau buat mereka yang punya keluarga dan udah punya anak, atau buat yang belum punya anak juga. Jadi uniknya pesan-pesan mendalam itu tuh kayak disampaikannya tuh sama si Kotaro ini, seorang murid TK doang. Gue jadi kepikiran sih, dalam beberapa hal, anak-anak kecil dengan pemikiran sederhananya tuh bahkan bisa lebih pintar dan lebih bijak dari orang dewasa. Sementara orang dewasa yang katanya udah banyak makan asam garam malah pada berkelakuan kayak anak kecil gitu. Dan dari drama ini juga gue banyak belajar soal arti hidup, arti bersosial, saling membantu, dan pastinya arti sebuah keluarga. Drama ini tuh mengajarkan bahwa keluarga itu bukan cuma orang yang sedarah sama kita atau yang ada di kartu keluarga aja,
tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita, mendukung kita waktu susah, dan rela membantu secara tulus, bahkan rela berkorban agar pihak lain nggak dirugikan. Intinya, setelah menghabiskan waktu bersama di apartemen murah itu, si Kotaro ini merasa bahwa orang-orang di apartemen tersebut adalah keluarganya yang nyata selama ini. Dari awal sampai menjelang akhir dorama, plot dan alasan kenapa Kotaro tinggal di apartemen itu sendirian juga dibuka secara perlahan. Begitu juga dengan perkembangan si tokoh Shinkarino, mangaka nggak terkenal ini yang akhirnya mulai menggambar lagi setelah Kotaro pindah. Memang sih di dalam drama ini juga ada isu-isu domestiknya ya, yang kerap dialami oleh masyarakat kelas menengah ke bawah di Jepang sana. Tapi isu-isu ini tuh nggak terlalu berat atau membuat kita sedih banget waktu nonton. Malahan, si masalah-masalah domestiknya itu solusinya selalu dicetuskan oleh Kotaro ini sendiri. Padahal Kotaro posisinya hanya anak-anak. Dan hal-hal inilah yang membuat perasaan kita jadi hangat waktu menonton drama Kotaro Lives Alone. Porsi para tokoh yang ada juga pas banget. Malah ada cameo-cameo yang gue pikir akan menambah bumbu komedinya, tapi ternyata enggak. Salah satunya ada kemunculan Shotaro Mamiya, yang di halaman Asian Week itu dia nggak ditulis. Jadinya gue nggak tahu kalau ada Shotaro Mamiya di Kotaro Lives Alone. Dia tuh baru muncul sekitar 3 episode terakhir, makanya gue lumayan kaget waktu melihat ada dia. Kirain tuh Shotaro Mamiya bakal menambah komedi ya, taunya dia jadi tokoh rada serius. Soalnya gue inget banget sama peran paling komikal dia di Teichi no Kuni sama Nisensei in the Convenience Store. Nah, drama ini gue kasih rating mentok. Kalau di Asian Wiki, gue beneran udah ngerating drama ini 100, full point. Kalian bisa nonton sendiri di Netflix dan buktikan sendiri. Kalau emang perasaan kalian nggak menjadi hangat, kayaknya sih harus agak dipertanyakan ya. Mungkin kalian emang udah gersang banget hatinya. Garing. Akhir kata, jangan lupa subscribe Gila Film biar nggak ketinggalan video-video dan rekomendasi serial lainnya. Juga kalian bisa like video ini kalau kalian memang suka sama ulasan singkat gue. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media Gila Film biar kalian terus mendapatkan update film-film dan serial terbaru yang bakal tayang dari seluruh dunia. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye! 一人なんですかね。小太郎は一人暮らし4月24日土曜夜11時30分スタート。敵はどこぞ。戦闘じゃなく銭湯。